Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto, selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah-kisah seram buat kalian. Oh ya, sebelumnya gua mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian, bagi kalian yang sudah support dan subscribe channel ini hingga sampai sekarang ini. Gua doain semoga Allah selalu melipat gandakan amal kebaikan kalian. Amin. Dan alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini, agar channel kami menjadi semakin berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membuat kisah-kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dimana ada seseorang yang tega mencuri emas majikannya hanya demi untuk menyekolahkan anaknya. Akan tetapi saat ketahuan, dia pun tetap kekeh dia yang tidak melakukannya. Sampai hingga akhirnya dia melakukan sumpah pocong hanya demi untuk mempertahankan harga diri keluarganya. Hingga akhirnya setelah acara sumpah pocong itu pun dilakukan, hal-hal yang sangat buruk terjadi kepadanya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang ingin membaca secara langsung cerita ini, kalian bisa datang langsung ke Twitternya Payung Hitam dengan judul Sumpah Pocong. Jadi kisah ini diambil dari seseorang yang bernama Naya. Jadi si Naya ini tinggal di sebuah desa yang tidak bisa disebutkan namanya karena ini merupakan privasi darinya. Jadi intinya dia itu tinggal di desa itu bersama dengan ibu kandungnya yang bernama Mbok Imah. Dia itu mempunyai seorang bapak, akan tetapi bapaknya itu meninggal lebih dulu, disusul dengan adiknya yang meninggal saat umurnya masih balita. Dia juga mempunyai seorang kakak perempuan yang terhitung sudah 5 tahun nggak pulang ke Indonesia. Ya, dia adalah seorang TKW Taiwan yang kabar terakhirnya dia dengar 2 atau 3 tahun yang lalu. Jadi awal mula kejadian ini terjadi sekitar tahun 2008 yang lalu, saat si Naya ini masih duduk di bangku SMA. Sedangkan ibunya Mbok Imah, dia pun kerja di salah satu rumah tangga mereka yang bisa dibilang juragan juga di desa mereka. Saat itu Mbok Imah ini kira-kira umurnya 60 tahun. Ya masih kuat lah kerja sebagai ART di rumah juragan itu. Kita panggil saja nama juragan muda itu dengan nama Pak Hanif, dengan istrinya Mbak Vivi. Ya pekerjaan si Mbok Imah ini seperti biasa ART pada umumnya, yaitu mengurus 3 anak Pak Hanif yang masih kecil-kecil, bersih-bersih rumah, cuci piring atau baju, mengurus tanaman, siapin makanan, dan lain-lain. Jadi si Naya ini tergantung orang yang beruntung karena ibunya ini bisa bekerja di rumah juragan itu. Karena selain juragan itu dermawan, tapi juga dia itu nggak menindas dengan orang-orang yang berada di bawahnya. Apalagi istrinya si Pak Hanif juragan itu, dia itu selalu kelewatan baik sama si Mbok Imah ini. Bahkan seringkali pekerjaan Mbok Imah ini bisa dibilang sedikit, karena sudah dibantu dan diselesaikan oleh Mbak Vivi, istri dari juragan itu. Jadi si Mbok Imah ini seringkali merasa nggak enak sama Mbak Vivi. Padahal
Si Mbak Vivi ini sah-sah saja kalau bermalas-malasan atau bersikap baknya sang ratu. Tapi si Mbak Vivi ini malah sering anggap si Mbok Imah ini seolah-olah ibunya sendiri. Jadi si Pak Hanif ini bisa dikatakan dia itu memang orang yang sangat sempurna. Kenapa begitu? Karena dia selain disegani, dihormati karena kaya raya, beliau juga mempunyai lahan bisnis pertanian di mana-mana. Juga dia tak kalah pula membangun masjid megah di desa mereka. Dan belum lagi si Pak Hanif ini termasuk kategori orang yang sangat religius. Dan begitulah sedikit latar belakang dari keluarga tempat si Mbok Imah ini bekerja. Dan setelah 3 tahun bekerja di sana, si Naya ini dengar suatu hari Pak Hanif mau pergi ke Malang selama beberapa hari. Tapi si Mbok Imah ini tetap bekerja di rumah Pak Hanif yang kosong tersebut. Jadi Pak Hanif menitipkan kuncinya ke Mbok Imah. Dan singkat cerita, setelah kepulangannya dari luar kota, si Mbok Imah yang lagi di rumah tiba-tiba dipanggil Pak Hanif ke rumahnya. Saat itu Mbok Imah pun pulang dengan wajah yang cemas. Si Mbok Imah ini cerita ke Naya kalau emas perhiasan milik Mbak Vivi telah raib. Dan Mbak Vivi pun yakin bahwa perhiasan itu ia letakkan di dalam kamarnya. Mbak Vivi pun juga yakin kalau kamarnya saat itu dikunci rapat dan tanpa ada kerusakan di pintunya juga, hanya lemari tempat penyimpanan saja yang terbuka, nggak kayak semula. Selang beberapa hari hilangnya emas perhiasan Mbak Vivi, secara nggak langsung Mbak Vivi dan Pak Hanif menunjuk Mbok Imah ini sebagai pelakunya. Ya gimana enggak? Karena kalau dipikir-pikir hanya Mbok Imah ini yang punya akses masuk ke rumahnya Pak Hanif. Saat itu ibunya dipecat bekerja di rumah Pak Hanif. Istrinya pun bungkam karena ikut kecewa dengan perilaku si Mbok Imah. Dan besoknya setelah kabar dipecatnya Mbok Imah, mereka pun langsung putar otak bagaimana bisa menyambung hidup. Apapun masalahnya, mereka harus tetap berjalan, dan apapun masalahnya, perut mereka harus tetap terisi. Hingga suatu hari tiba-tiba ada warga yang datang dengan emosi menggeledah rumah mereka. Dan benar saja, mereka pun masuk ke dalam dan mencari-cari apakah ada emas di sana. Akan tetapi penggeledahan pun tak membuahkan hasil dan tak ditemukan emas di rumahnya Mbok Imah dan Naya. Akan tetapi walau mereka tak menemukan emas di rumah tersebut, mereka tetap dengan emosinya menuduh si Mbok Imah ini sebagai pencurinya. Dan banyak juga yang emosi dan benci dengan kehadiran mereka berdua. Ya meski begitu, si Mbok Imah dan Naya ini tetap terus bersabar menghadapi hari demi hari yang penuh dengan tuduhan. Sampai pada akhirnya ada 2 warga yang menjemput Mbok Imah ini di rumah untuk pergi ke rumahnya Pak Hanif. Saat itu di sana Pak Hanif sudah menunggu di dalam. Dan si Naya ini selalu menemani setiap detik yang ibunya lakukan waktu itu. Di sana si Naya ini melihat keramaian dari penduduk desa yang ada di dalam rumah Pak Hanif. Dan ada juga beberapa pemangku desa. Dengan sopan, mereka menyuruh Mbok Imah dan Naya ini untuk masuk dan duduk. Bahasanya yang tertata itu seolah menurut tajam ke Mbok Imah yang masih soal pencurian emas.
Di situ juga mereka membahas soal si Naya yang nantinya tahun depan setelah lulus SMA mau masuk perguruan tinggi apa tidak. Ya karena si Mbok Imah ini gajinya dan tabungannya pas-pasan, tanpa si Naya tahu ibunya ini pernah meminjam ke Mbak Vivi dengan jumlah yang banyak. Tapi semua kesepakatan itu ada di tangan Pak Hanif, yang akhirnya Mbak Vivi dan Pak Hanif nggak bisa meminjamkan uang untuk pendidikan si Naya ini. Karena Pak Hanif tahu pasti si Mbok Imah ini gak bakal mampu untuk mengganti hutangnya. Dan akhirnya sampai sekarang Mbok Imah ini belum dipinjami uang oleh Pak Hanif. Menurut pemangku desa di sana dan keluarga Pak Hanif, mereka menyuruh si Mbok Imah ini untuk mengaku saja. Jikalau memang betul si Mbok Imah ini pencurinya, maka mereka akan dimaafkan dengan ikhlas. Yang penting emasnya itu dikembalikan. Akan tetapi si Mbok Imah ini dia malah menangis dan lagi-lagi bersumpah di hadapan banyak orang bahwa dia tidak melakukan pencurian itu. Awalnya si Naya ini masih bisa sabar. Akan tetapi karena sakit hati dan rasa sedih yang gak bisa dibendung lagi, akhirnya tangisannya juga ikut pecah. Si Naya pun gak percaya bahwa si Mbok Imah ini sebegitu beraninya untuk mencuri di rumah orang yang begitu baik dengan mereka. Karena pertemuan ini gak menemukan titik tengah, akhirnya Pak J sebagai penengah dari masalah ini mengusulkan Mbok Imah untuk melakukan sumpah pocong demi membuktikan jikalau si Mbok Imah ini memang pelakunya atau tidak. Di situ Mbok Imah menyetujui sarannya Pak J. 2 hari pun berselang dan akhirnya prosesi itu pun dilaksanakan. Tadinya prosesi itu mau dilaksanakan di masjid, akan tetapi dipindah ke rumahnya Pak Hanif dikarenakan situasi yang gak memungkinkan. Sore itu Mbok Imah diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal. Dan selepas asar sekitar jam 3:30, barulah si Mbok Imah ini dimandikan dengan beberapa perempuan yang ada di desanya, termasuk juga Naya dan juga Mbak Vivi. Kemudian si Mbok Imah ini dikafani dan direbahkan di keranda yang kemudian diletakkan di dalam masjid, dengan Pak J yang berperan sebagai saksi netral. Di tengah-tengah acara barulah si Mbok Imah ini mulai untuk bersumpah. Dan seingat si Naya ini, si Mbok Imah ini bilang, "Saya bersumpah bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Mbak Vivi. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibatnya dari sumpah ini." Selesai prosesi itu, Naya dan Mbak Vivi membukakan kafan Mbok Imah. Kemudian semua warga kembali ke rumahnya masing-masing. Sebelumnya Pak J menitipkan secari kertas berisi nomor HP-nya untuk berjaga-jaga jikalau ada masalah spiritual yang mereka landa, mereka bisa langsung menghubungi Pak J. Dan setelah itu mereka berdua merasa diasingkan oleh penduduk desa. Saat itu alhamdulillah si Mbok Imah ini juga mendapatkan pekerjaan baru untuk menyambung hidup mereka di pabrik tahu untuk menjualnya keliling di desa atau mengantar tahu ke pedagang pasar. Saat itu si Mbok Imah bekerja dari jam 6 pagi sampai sore dan baru hadir di rumah sampai jam 5. Baru 2 minggu umur Mbok Imah ini kerja di pabrik itu, suatu sore Naya nungguin ibunya pulang hingga sampai jam 10 malam. Tapi ibunya gak kunjung pulang. Akhirnya si Naya ini panik dan dia pun nyari kemanapun yang dia bisa.
Bahkan dia pun sempat nyari HP untuk menghubungi ibunya. Akan tetapi dia baru ingat kalau ibunya tak pernah membawa HP kalau sedang bekerja. Kemudian si Naya ini pergi ke pengepul tahunya. Tapi dari kesaksian si pengepul tahu itu, si Mbok Imah ini sudah setor uang hasil dagangannya dan pergi. Kira-kira si Mbok Imah ini pergi kemana? Dan gak mungkin si Mbok Imah ini mampir ke suatu tempat. Akhirnya si Naya ini pulang dengan tangan kosong. Tapi terkejutnya pas dia sampai rumah, sepeda Mbok Imah sudah terparkir di depan teras. Si Naya pun langsung cepat-cepat masuk ke rumah untuk mengecek apakah itu memang ibunya atau tidak. Ternyata dia sudah berada di dalam kamar tidurnya. Si Naya pun akhirnya lega dan dia pun juga mau tidur. Akan tetapi tiba-tiba kasurnya kehalang oleh tubuh Mbok Imah yang posisinya melintang di kasur. Nggak ada space atau sisa ruang lagi untuk tubuh Naya ini tidur. Saat itu si Naya pun nggak berani untuk membangunkan ibunya dan akhirnya lebih memilih untuk tidur di ruang tamu. Saat tertidur, si Naya ini mimpi jika ibunya ini ada di suatu tempat entah di mana. Tapi matanya seolah-olah tertutup dan dia mendengar banyak orang yang menangis di sekeliling. Saat itu Naya bingung dan ketakutan, yang akhirnya langsung bangun dengan keadaan syok dan berkeringat deras. Dan tanpa sadar juga si Naya ini sudah menangis deras yang membuat wajahnya betul-betul basah. Kemudian si Naya ini langsung lari ke kamar ibunya guna memastikan apakah ibunya berada di kamar atau tidak. Dan setelah diperiksa, ternyata Mbok Imah ini sedang khusyuk sholat tahajud dengan posisi yang sedang rukuk. Dia pun kembali tidur dan subuhnya dia bangun seperti biasa untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Tapi saat itu si Naya bingung, kenapa saat itu jam 6 pagi si ibunya belum juga bangun. Si Naya pun saat itu langsung pergi ke kamarnya dan bermaksud untuk membangunkan ibunya karena mungkin dia kelupaan. Akan tetapi saat digoyang-goyangkan badannya, si ibunya ini malah gak bergeming dan masih tetap berada di posisinya. Saat itu Naya pun merinding dan langsung menelepon Pak C. Untungnya Pak C cepat datang ke rumahnya dengan membawa istrinya. Beliau langsung masuk ke kamarnya Mbok Imah dan Naya pun melihat ekspresi Pak C yang kaget. "Ibumu sudah gak ada, nak," jelas Pak C ke Naya. Naya pun langsung pingsan dan ketika sadar Pak C baru menjelaskan soal apa yang baru saja dilihatnya. Waktu pertama dia melihat Mbok Imah, Pak C lihat wujud Mbok Imah yang sudah terbungkus kain kafan dengan posisi tubuh yang persis seseorang yang sudah berada di liang kubur. Ditambah fisik dari Mbok Imah ini betul-betul menyerupai pocong yang pucat dan tidurnya menghadap arah kiblat. Saat itu Mbok Imah dimakamkan juga pada sore hari yang dibantu keluarganya Pak Hanif dan Mbak Vivi. Mbak Vivi selalu berusaha menenangkan Naya di dekatnya. Saat itu Naya lihat gelagat Mbak Vivi yang merasa betul-betul menyesal dan bersalah kepada si Naya itu. Belum selesai sampai di sini, Pak C akhirnya mempertemukan Naya dengan keluarganya Pak Hanif lagi. "Maaf, Dok, kami harus membahas ini. Ya, walau tahu adik masih berduka, tapi dari pihak Pak Hanif butuh klarifikasi," jelas Pak C yang hanya dia balas dengan anggukan. Sebetulnya menurut Pak C dan keluarganya Pak Hanif, sebelum si Mbok Imah ini dimandikan atau masih dalam keadaan tidur,
mereka melihat Mbok Ima ini sudah rapi menjadi pocong. Keadaan yang sudah berbeda dari apa yang si Naya ini lihat. Cuma si Naya sendirilah yang melihat ibunya layaknya orang tidur biasa. Pak C juga bilang memang ini konsekuensinya jika berani berbohong dan bersumpah pocong. Ya, risikonya adalah kematian. Si Naya ini masih gak terima sama sekali kalau si ibunya ini pencuri, bahkan sampai berani berbohong. Dia pun mencoba menjelaskan pada mereka semua kalau si Mbok Ima ini mati karena sakit biasa. Karena si Mbok Ima ini memang punya riwayat sakit ginjal, tapi sudah lama dan diagnosanya gak begitu parah. Si Naya juga masih gak menduga kalau ibunya ini mencuri barang berharga dari Mbak Vivi, orang yang begitu baik dengan keluarga mereka, yang sering disanjung juga ibuku soal kebaikan mereka. Setelah dipikir-pikir, gak ada yang gak mungkin. Kemudian si Naya perlahan menerima kenyataan kalau memang ibunya yang mencuri. Sebetulnya kurang puas mungkin dari Mbak Vivi yang belum menemukan di mana emasnya. Tapi Mbak Vivi juga akhirnya memaafkan dan lebih menyesal mengambil jalan nekat seperti itu. Daripada hartanya yang gak seberapa yang harus menelan korban lagi. Jadi Mbak Vivi lebih baik gak nyari lagi siapa pencurinya. Gak ada yang bisa menggantikan nyawa, tapi harta bisa dicari lagi. Dan setelah kepergian Mbok Ima, si Naya ini jadi sendirian. Rasanya semakin Naya ini semakin sendirian, dia malah merasa ibunya ini selalu berada di sisinya. Wangi serimpi khas jenazah masih tercium di penjuru rumah si Naya. Antara sedih tapi ngeri. Dan beberapa hari kemudian si Naya ini mimpi bertemu ibunya. Dia yakin saat itu bukanlah mimpi, karena mimpi itu terlihat terlalu nyata. Tapi kalaupun memang nyata, ini gak terlalu logis. Si Naya ini mendengar kalau ibunya ini mengelus rambutnya dan memanggil Dok, Dok. Kemudian saat itulah si Naya ini terbangun. Dan saat dia terbangun, tiba-tiba di depannya ada ibunya yang sedang sholat memakai mukena putih dengan posisi ruku di samping tempat tidur. Saat itu Naya gak yakin kalau itu memang mimpi. Setelah diamati gerakannya, bahkan anginnya waktu itu terasa semilit. Dan semakin diamati, Naya semakin lemas dan gelap. Dia pun pingsan. Hari pun sudah pagi. Kemudian dia terbangun dari pingsannya. Tapi ketika dia bangun, bukannya badannya malah segar, tapi dia merasa lemas kembali. Dan akhirnya dia pingsan lagi. Dan setelah kejadian itu, dia pun langsung cerita ke Mbak Vivi dan Pak Hanif, bahkan Pak C. Singkat cerita, Naya pun memutuskan pindah ke Surabaya karena budenya menawarkan tinggal dengannya. Budenya atau saudaranya jauh dari almarhum bapaknya yang namanya Bu As. Dan dia pun membawa seluruh barang yang bisa dia bawa. Saat itu si Naya mengangkut lemari yang ada di dapur. Dia pun sekalian menyapu juga bawah lemari itu karena banyak debu di sana. Tiba-tiba dia menemukan satu kantong plastik kecil yang sengaja diikat rapi di bawah lemari itu. Kemudian dia membuka ikatan itu yang ternyata isinya adalah satu kalung dan 2 emas. Ukurannya nggak terlalu besar. Kira-kira ini punya siapa ya? Soalnya aku juga belum pernah lihat ibu pakai perhiasan ini. Dan untuk apa ibu simpan perhiasan ini di bawah lemari? Atau jangan-jangan ini perhiasan Mbak Vivi?
Akhirnya dia memutuskan untuk menyimpan sementara perhiasan itu dan kemudian membawanya ke Surabaya. Dan setelah 3 tahun, dan karena dia merasa bersalah karena telah menyimpan barang yang bukan haknya, dia pun dari Surabaya langsung memutuskan untuk ke rumahnya Mbak Vivi waktu itu, ke desa tempat tinggal dia dulu, dan untuk sekedar mengembalikan perhiasan itu. Dan ternyata betul, itu perhiasan milik Mbak Vivi. Akan tetapi ketika kalungnya mau dikembalikan, si Mbak Vivi ini malah ngomong jikalau si kalungnya ini mau dititipkan ke Naya dan suruh dia untuk menjaga kalung tersebut. Akan tetapi si Naya menolak dengan halus karena dia mau melupakan sakit hati dan juga mau ikhlas untuk kepergian ibunya.